Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Red Beta Family. Bertemu lagi di Red Beta Channel Bray. Nah, ini kita mau bahas pastinya kalau sudah di RP pasti tentang Artemia. Nah, Bray, apa supaya orang nggak salah paham tuh, apa Artemia tuh dari mana asalnya, kok sama RB kok bisa ngembangkan juga kan? Nah, Ya. Oke. Ngobrol Bray. Kita ngobrol kita santuy. ngobrol santuy aja ya. Iya. Jadi Artemia itu udah dikembangkan dari tahun 1950-an. Yaitu pertama kali sama salah satu orang Belanda. Kita nggak usah sebutkan namanya. Yang jelas namanya itu agak sulit disebutkan. Dan itu juga pertama kali namanya itu adalah Artemia NYOS. NYOS. Tapi sekian lama dikembangkan untuk sebagai pakan ikan budidaya, ya, dari ikan konsumsi, terus ikan hias, terus juga udang. Jadi Artemia ini udah dikembangkan sejak lama. Dan terus juga kenapa sih RB itu ngembangkan ini? Karena pada dasarnya Artemia itu kalau di luar cuman bisa dipanen selama dalam setahun itu cuma 2 kali, yaitu di antara bulan Oktober sampai bulan Januari. 2 kali aja ya? Ya. Iya. Nah, terus RB itu ngembangkan Artemia itu agar Artemia tersebut bisa kita panen secara berkala. Jadi setiap saatnya ada nih? Ya, benar. Sip. Nah, terus juga kita nggak mau sampai kebutuhan ikan yang kita pelihara itu berkurang. Terus di sini nih kita udah bawa pakan RB sama garam RB. Kenapa sih kita kembangkan ini? Tujuannya itu ya tadi sebagai menghapuskan. Kita berusaha untuk menghapuskan kesulitan pakan untuk ikan yang dibudidaya. Karena hampir seluruh nener, burayak itu makannya adalah Artemia. Jadi Artemia yang selama ini dia kan familiar juga di pembudidaya itu selama Ya. ini biasa Artemia gimana? Jadi kalau di pembudidaya itu biasanya kita beli sisnya, Telur. ya sis itu telur atau kita. Nanti kita tetapkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu diberi pakan langsung. Nah, Langsung dimakankan ke anak ikan, burayak itu burayak ya? ikan tadi. Bibit ikan ya, sama bibit udang bisa juga berarti. Iya, benar. Jadi di sini kita tim RB ini merencanakan supaya Artemia ini bakal terus-menerus bisa dipakai. Jadi nggak perlu, kita cuma perlu netaskan 1 kali. Terus setelah itu udah berkelanjutan terus-menerus sampai sampai istilahnya Artemia tersebut itu udah kita bisa malah bukan habis ya, tapi malah bisa kita bagi-bagi jadi lebih banyak lagi. Ini biasa dari cheese sampai besar gini berapa hari tuh? Dia estimasi ya, kalau estimasi itu tergantung udah alam hidupnya. Jadi pertama Artemia itu ketika memang memasuki alam yang baru itu biasanya di antara 14 sampai 21 hari itu udah menjadi seekor indukan. Setelah mereka mulai berkamuflase, mulai terbiasa dengan alam yang kita sediakan, otomatis nanti perkembangannya lebih cepat lagi. Contoh nanti biasanya sih di umur 14 hari itu udah
udah kelihatan seperti induk muda. Biasanya mereka udah mulai apa? Udah mulai reproduksi. Ya kan, teman-teman juga pasti belum tahu ini apa sih sebenarnya. RB ini Iya. ini untuk pakan si Artemia. Bener. Dan Artemia pakan untuk si ikan. Oke. Jadi kita Yang di kita sini kembangkan itu- kita kembangkan untuk simulasi hidupnya, simulasi seperti alamnya, cuman di habitat ya seperti bak-bak gini ya. Akuarium bisa juga, cuman ya akuariumnya dipakai untuk ikan mobi. Nah, terus nih Garam. nih kan kita punya produk nih ya. Ya, Nih dua nih. Jadi bisa nggak sih dijelasin apa sih fungsinya kan si garam ini, terus si pakan. si pakan ini gitu. Jadi ini garam sama pakan nih jadi satu ya, satu dalam kesatuan. Jadi ibaratnya nggak bisa dipisah gitu. Jadi kayak suami istri. Wah, iya. Kalau suami nggak ada istri susah. Kalau istri nggak ada suami susah juga. Garamnya sama apa yang biasa garam ikan itu garam gerosok murni. Cuman ini dalam pengolahan lagi. Ini diolah. Diolah ada campuran. Pokoknya kalau kita campurkan air tawar menjadi air laut. Oke. Kalau garam gerosok murni kan kalau kita campurkan air tawar jadi air asin aja. Oke. Mungkin kalau disebutnya garam ini bukan garam air untuk air laut ya, berarti ya? Bukan. Ah, oke. Ini garam air tawar jadi air laut. Oke. Tapi lain air laut biasa sini ya. Iya, benar, Ini benar. kadar salinitasnya tinggi PPT-nya. Oke. Beda sama laut-laut biasa. Makanya kalau sama ada Artemia itu di balik papan ada. Ya kan? Yang kayak 5 cm. Iya. Aduh, hai. Sudah lupakan itu. Iya. Nah, terus ini untuk pakan nih gimana, pakan ini tujuannya apa sih? Dia dibuat itu tujuannya untuk apa? Nah, jadi dulu kan di Inggris pernah juga ada itu, kalau kita baca-baca di deskripsi itu dulu di sana ditemukan juga 200 tahun yang lalu di Inggris. Cuman punahnya itu karena kelangkaan pakannya habis. Pakannya habis. Ya, jadi pakan di alamnya habis. Nah, kita bikinkan pakan ini untuk Artemia, simulasinya hampir mirip sama pakan yang di alam, cuman ada tambahan-tambahan. Oke. Apa sih yang diperlukan ikan? Protein harus, baru untuk vitaminnya harus, baru banyak lah pokoknya, ya kan? Benar. Berarti kandungannya lengkap ya. Lengkap. Jadi Untuk ini khusus untuk si Artemia. si Artemia. Oke. Jadi kita masukin masukin vitamin ke Artemia nanti dikasih makan ke ikan konsumsi, ikan hias tambah bagus. Disitulah banyak keunggulannya orang yang pakai Artemia. Makanya kita tim RB ini nge-review untuk kenapa sih harus pakai pakan RB. Kita berusaha memaksimalkan pembudidayaan Artemia di Indonesia. Karena kita itu salah satu eksportir hasil laut atau hasil ikan terbesar Di di dunia Asia. Oh, Di Asia. Karena contoh ya, kalau ikan hias yang paling bagus itu ada di Bogor, di Bali. Kalau Bali ini kalau nggak salah dia untuk ikan air asin atau aquamarine mereka ngambil bibitnya dari Bali banyak. Dari Bali dari mana tempatnya lupa namanya. Itulah pokoknya. Terus kalau dari Bogor itu mereka ikan hiasnya itu sampai udah yang sering rata-rata temen yang kirim-kirim itu ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand. Banyak kan Indonesia ngirim ke sana, tapi banyak orang Indonesia datangkan ikan dari sana juga gitu loh. Padahal banyak kita atau orangnya Yang ngirim ke sana. Orang baru biasa sih baru kan. Ya, Sok-sok nih, dari luar. Dari luar. Berpikirnya ikan dari luar Keren. lebih bagus daripada Indonesia. Enggak. Malahan ikan dari luar itu sebenarnya dari Indonesia tapi diprogres lagi di sana gitu loh. Nah. Dikerjain lagi sama mereka. Progresannya itu orang nggak tahu. Itu mereka pakai 80% pakai pure Artemia. Pure Artemia ya. Iya. Itu yang
Yang telur ditetasin. yang pure ditetasin. Itu enggak keuangan, Bray. Enggak, Mahal. kalau mereka kan dibiayain, enggak kayak kita udah dibiayain. Satu kaleng itu kayak Supreme Plus, Supreme Pakai. Silk itu Ya. yang silk itu kalau nggak salah 1 juta per kaleng. Per kaleng sih. Per kaleng. Anu Makai ada juga kan, Makai. Ya, Makai itu juga setara sama yang silk itu 1 juta. Nah, itu tiap hari. Yang baru netas tuh udang windu itu pakai apa? Artemia. Jadi Artemianya Setelah- pasenya kayak apa pasenya? Jadi mereka kalau di pembenihan, mereka sistemnya setiap 12 jam itu netaskan. Jadi 12 jam sekali itu pasti netaskan. Jadi selama 1 bulan full itu makan Artemia. 1 bulan. 1 bulan full. Berapa habisnya itu? Kalau berdasarkan datanya dari sana, Hmm. paling sedikit itu 25 minimal. 25 kaleng. Satu kalengnya berapa? Satu kalengnya ya 1 juta. 25 juta baru bibitkan. Untuk bibit doang itu. Tadar. Jadi kalau untuk Artemia ini 80% hampir seluruh sektor perikanan itu Pakai. bukan makai merek Artemia ya, Iya. dipakai untuk pembenihan. Oh, Jadi 80% itu tingkatnya mereka pakai Artemia itu hampir setiap hari. Jadi bayangkan aja kalau setiap hari kita impor itu sampai 2000 kaleng. iya. Itu kira-kira kalau kita bisa meminimalisir barang impor, kita kan udah bisa nekan keuangan negara ya Iya. biasanya. Kita lebih untung di satu sisi. Heeh. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan pengembangbiakan Artemia ini biar Indonesia ini lebih maju daripada negara luar gitu loh. Mm-mm. Kalau nggak salah satu contoh yang paling maju sekarang itu Israel. Israel. Israel itu mereka mau ikan besar mau ikan kecil, untuk ikan hias ya, bukan ikan konsumsi ya. Mereka enggak Ikan hias baru itu ya. Ikan hias itu mereka nernak kalau nggak salah 2 kaleng 1 hari. 1 hari. 1 hari untuk 1 pamnya dia itu. Nah, itu namanya kaleng Artemia. Itu biasa datangnya dari mana? Negara mana? Dia dari United States of America. Amerika. Dari itu produknya Golden West. Mm-mm. Nah, itu dia punya cabang di Jakarta. Nah, itu di sana Artemianya Asalnya Ya. dari danau danau. garam Mm-mm. di Utah. Jadi mereka itu memanfaatkan alam juga. Ya, Jadi cuma panen mereka itu cuma dalam setahun itu cuma 2 kali, di bulan Januari dan Oktober. itu aja. Ya. Dalam setahun itu. Bayangkan, tapi dalam sekali panen mereka bisa dapat sampai 9.000 ton. Yah, Itu telur. Itu cuma telur. Telur itu. 9.000 ton telur. Apalagi kalau ibaratnya nih si RB didukung betul penuh sama pemerintah. Baru kita Panen sendiri tuh panen sendiri. Artemia. Indonesia udah punya Artemia produk sendiri, nggak datangin dari luar lagi gitu loh. Enak kan kalau nggak datangin lagi dari luar. Ya itulah. Kita ini sebetulnya jauh tertinggal ya. Ya, benar. Makanya pemikiran tuh jangan stuck di sini aja. Kalau bisa kita ke bulan tuh udah pemikiran. Bray, Mana Bray? kayak gini tadi, kayak gini. Hah? Ya gitu. Ini Bray. Nih ya, nih lihat nih. Ini Artemia nih. Itu indukan sudah. Nih, kita makankan. Ceburkan kan enggak? Gak usah, Oh ya. kasih berenang aja. Tuh. Ih, sama telur-telurnya ada sayangnya. Ya nggak perlu sayang. Kita loh banyak, sebentar aja. Nah, ini kalau indukan Artemia sekali bertelur berapa, Yok? Ya. Seingatku kalau nggak Yang kita teliti kemarin. itu sekitar 160.000 sampai 210.000 Itu satu indukan ya. satu indukan. Sedangkan kita punya berapa indukan, Bray? Kalau bisa ngitung. Capek. Capek ya? Oke ya. Sampai sekian dulu ya, Bray. Oke, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Red Beta Family.